yang kadang-kadang di menurut logika kita itu nggak masuk akal. Masih baru 5 tahun sudah hafal Quran 114 surat 30 juz. Jadi disitulah letaknya mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Quran, Al-Quran. Jadi ini menjadi mujizat yang sangat-sangat mulia sekali, karena mujizat Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mujizat itu sampai hari ini itu masih dipertemukan, masih diajarkan. Coba andai kata Rasulullah itu dikasih mujizat seperti mujizat kepada Nabi Musa alaihissalam, dikasih mujizat misalnya tongkat. Kira-kira tongkat itu sampai hari ini ada di mana? Apa mau dibikin replika tongkat supaya kita semua punya tongkat karena sunnahnya untuk mengikuti sunnah Nabi Musa alaihissalam? Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad telah menjadi Nabi yang terakhir, menjadi Nabi penutup. Jadi maka dari itu seluruh ajaran-ajaran dari Taurat, Injil, Zabur semua terkumpul di Al-Quran. Semua menceritakan kitab-kitab terdahulu. Maka dari itu dalam Quran surat kedua, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita itu setelah kita itu percaya dengan kebenaran Al-Quran, maka kita wajib mengimaninya. Jadi seperti rukun iman kita itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu. Dan kedua, kita iman dengan adanya malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab-kitabnya adalah yang dimaksud di sana kitab terdahulu juga kita harus mengimani bahwa itu memang ada. Taurat ada, Injil ada, Zabur ada, memang ada. Tapi keimanan kepada kitab-kitab terdahulu itu kita hanya mengimani bahwa ada kitab itu, bukan isinya. Karena isinya semua dari kitab-kitab terdahulu sudah dirangkum semua di dalam Al-Quran. Menjadikan kita hari ini, kita sebagai umat Islam, kita cukup mengimani isi kandungan Al-Quran, sama dengan hakikatnya kita mengimani isi kitab-kitab terdahulu yang sempurna, yang ada keasliannya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di Al-Quran dia menceritakan bagaimana ada Injil, menceritakan bagaimana ada Taurat, menceritakan bagaimana ada Zabur. Semua diceritakan karena adalah menjadi kitab yang terakhir. Jadi karena ini yang menjadi yang terakhir, maka dia akan menceritakan segala sesuatu yang ada dari mulai Nabi Adam sampai hari ini. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengimani kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman bahwa la ilaha illallah, Allah itu hanya satu, Allah itu hanya esa. Maka dari itu man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jaminannya adalah surga. Karena miftahul jannah. Miftahul jannah itu kunci surga. Kunci surga itu apa? Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semua orang Islam itu baik yang dari dulu sampai hari dan sampai ke depan, selama imannya itu tidak rusak, dia pasti masuk surga. Cuman sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nilai catatan pasti masuk surga itu kapan kira-kira pastinya? Karena ketika kita amalan kita, ketika iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seolah-olah ada keraguan dan kita tidak menjalankan amal ibadahnya dengan baik, kita akan transit dulu ke neraka. Kenapa kita harus masuk surga, harus transit dulu ke neraka? Karena di surga adalah tempatnya, tempat yang suci. Jadi ketika kita ada dosa apapun itu, kita akan dicuci dulu di neraka, setelah itu baru kita masuk surga. Itulah maknanya bahwa kita setiap umat Islam itu pasti masuk surga. Berapa lama kita akan dicuci di neraka tergantung dari amal ibadah kita.
Ketika kita amal ibadah kita full, amal kita banyak, kita mungkin cucian mungkin sebentar aja, atau bahkan mungkin kita nggak perlu melalui hisab lagi langsung sampai ke surga. Walaupun semua memang menjadi aturan bahwa orang yang ke surga itu harus melalui siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi melalui sirat. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ketika kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu satu adalah menjadi keimanan yang hakiki. Keimanan yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah menjadi kejeniusan kita bahwa kita punya Allah itu satu. Jadi ketika kita bicara Allah itu satu, siapapun yang bicara Allah itu ya satu. Walaupun ada profesor mungkin dia tetap bicara, selama dia Islam tetap bicara dalam Allah itu satu. Dan walaupun profesor itu ketemu dengan koruptor, mungkin koruptor mengatakan Allah satu, profesor tetap juga bilang satu. Atau yang kiainya mungkin ketemu para orang-orang yang maling, yang apapun maling bilang Allah satu, ya kiainya tetap bilang satu. Tidak mungkin karena ada orang lain, orang yang dolim bilang Allah satu, terus kiainya bilang Allah itu dua, akan membedakan. Tidak mungkin. Karena itu makanya ketika kita beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa Allah itu satu adalah keimanan yang hakiki. Keimanan hakiki itu sama dengan kita ada 1 tambah 1, kemanapun siapapun yang bicara, selama orang itu waras sehat pasti bilang 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 kemanapun selama orang itu sehat waras akalnya, orang itu akan bilang 4. 2 tambah 2 pasti 4. Sama dengan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita di rukun iman menjadi pertama dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya seperti kitab-kitab terdahulu, dan iman kepada rasul-rasul, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi qada dan qadar itu bukan berarti kita sebelum berjuang kita itu berbicara mungkin sudah takdir, mungkin itu dan tidak. Tapi setelah kita melakukan perjuangan dan sebagainya, ternyata keputusan Allah itu adalah beda. Menjadikan kita itu setiap kita punya perjanjian, setiap kita punya janji dengan seseorang itu, kita punya kewajiban mengatakan insya Allah. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sekarang itu banyak menjadi kekeliruan. Insya Allah itu seolah menjadi sesuatu penolakan, bahwa nanti nggak datang maka dia dengan ringannya bilang insya Allah. Padahal insya Allah itu adalah suatu ikrar 100% menurut diri kita bahwa kita bisa hadir, kita bisa datang, yakin seyakinnya menurut kita. Kenapa kita bisa bilang insya Allah? Menurut kita adalah insya Allah itu yakin 100% bisa hadir memenuhi undangannya, tapi Allah punya ketentuan lain. Insya Allah saya nanti Jumatan misalnya di Sariwarna, tapi Allah punya ketentuan lain. Pas posisi berangkat Jumat, tiba-tiba ada orang mau melahirkan, ada orang kecelakaan, dia harus menolong dulu orang yang ada musibah. Begitulah mudahnya, begitulah ringannya Allah mewajibkan suatu kewajiban kepada kita menjalankan semampunya, sekemampuan kita. Tapi ketika Allah itu memerintahkan larangan, jangan sekali-kali didekati. Jadi begitu mudahnya Allah itu memberikan aturan kepada kita untuk menjalankan ibadahnya, dijalankan semampunya. Jadi kenapa dibilang jalan semampunya? Ketika kita sholat mampu berdiri, harus berdiri. Ketika kita mampu sholat nggak mampu berdiri, mungkin sambil duduk. Sampai terakhir kita nggak mampu sholat sambil duduk, sambil baring, mungkin hanya dengan kedipan mata. Jadi intinya sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Begitu ringannya, seperti tadi Fatih sampaikan, mungkin kita sudah melakukan perjalanan mau sholat Jumat, tapi tiba-tiba kita harus menolong orang.
kita wajib menolong orang itu dulu. Wajib tolong dulu, bukan berarti kita memarah pada Allah terus kita ada orang kecelakaan, kita tinggalkan, itu malah kita jadi dosa. Begitu mudahnya, begitu ringannya, begitu Allah itu memberikan keringanan kepada kita, sehingga sesuatu hal itu tidak dipaksakan. Tapi sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai kita suatu hal yang tidak dipaksakan, terus kita dengan kondisi normal, kita mungkin sholat dengan datang, mungkin dengan santai-santai, sudah ada, mungkin masih merokok-rokok dulu. Ya Allah marah. Dipanggil sama Allah yang akan menjanjikan mengasih rezeki, yang akan mengasih napas kita untuk gratis, dipanggil dengan santai-santai, Allah marah. Sedangkan kita ada panggilan dari bos kita, suaranya mungkin kurang jelas, kita akan mempertegas kepada kawan kita, siapa yang dipanggil, apakah saya? Jadi ketika kita tuh dipanggil sama atasan kita, kita sudah berburu-buru, kita takut sekali dimarah, menjadikan kita buru-buru. Tapi kenapa ketika kita dipanggil Allah, kita itu masih santai-santai? Sudah akan berkumandang, tapi kita masih santai, masih ngabisin rokok dulu, masih apa dulu. Jadi bagaimana? Fasyawilah dzikrillah. Jadi segeralah mendekat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Segera mendekat, fasyawilah dzikrillah, ketika kita mendapatkan panggilan. Karena diantara tanda-tanda keimanan kepada Allah adalah ketika kita mendengar sebutan nama Allah, kita bergetar hatinya. Di mana makna bergetar hatinya? Ketika kita mendapatkan panggilan Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, bergetar hatinya. Oh iya, kenapa saya belum mempersiapkan diri untuk sholat? Jadi orang-orang yang imannya kuat, dia sebelum dia dipanggil, dia sudah akan datang duluan. Jadi orang-orang yang punya loyalitas, sama kita sebagai karyawan, kita untuk punya loyalitas sebelum bel waktunya kita sudah datang. Kita menunjukkan loyalitas kita ketika kita itu bekerja, menunjukkan loyalitas kita ketika kita mencari rezeki. Sekarang Allah memanggil kita, yang memberi rezeki kepada kita, di mana ya loyalitas kita? Mari tunjukkan kita loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya loyal kepada Allah. Ketika Allah belum panggil dengan adzan, kami akan datang. Itu adalah iman yang kuat. Jadi ketika dipanggil dulu baru datang, itu berarti imannya biasa-biasa aja. Terus bagaimana orang yang sudah dipanggil, sudah mau komat baru datang, Allah disawab. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang meninggalkan perintahnya? Jadi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, marilah kita untuk mengevaluasi diri bahwa Jumat yang depan harus lebih baik dari Jumat hari ini.